Halo semuanya teman-teman, di sini ada paket ya tes intelijensi umum. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengerjakan, cukup screenshot saja sebelum nantinya saya akan bahas dalam video ini. Nah, intelijensi umum sampai nomor 61. Oke. Oke teman-teman, untuk soal ini kalau ada tanda kayak gini, ini namanya adalah sinonim atau kita sebut dengan padanan kata. Nah, arti dari rekognisi menurut KBBI itu adalah pengakuan. Rekognisi itu adalah pengakuan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke. Oke, untuk soal ini juga sinonim, ada tanda sama dengan, ini menandakan sinonim. Nah, sinonim dari kata-kata saban. Saban ini termasuk bahasa Betawi ya. Bahasa Betawi yang artinya adalah tiap-tiap. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini juga termasuk kata-kata sinonim ya. Kalau orang yang Jawa pasti tahu nih, angot itu bahasa Jawa ya, artinya itu kayak sakit kembali, terus juga sering sakit-sakitan, atau bisa juga daya kayak kumat. Nah, artinya kalau bahasa Jawanya kumat. Jadi dalam tanda kutip dia jawabannya adalah kumat. Untuk soal ini, jika tandanya seperti ini bukan sinonim lagi ya. Ini maknanya adalah antonim atau lawan kata. Nah, mungkin kalian yang sering main Mobile Legend ataupun apa, sering mendengar kata-kata ulti. Nah, ulti itu hampir sama dengan ultima, yaitu skill terakhir atau bagian terakhir. Nah, ini kayak artinya adalah final aslinya. Jadi lawan katanya final atau bagian akhir. Jadi lawan katanya adalah awal. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, untuk soal ini juga tentang antonim ya atau lawan kata karena ada tanda seperti ini. Nah, chaos mungkin dari kalian sering didengar ketika mahasiswa atau apa, yuk kita nongkrong yuk. Enggak, gue lagi chaos banget. Nah, gue lagi apa, termasuk kayak sibuk banget. Nah, dalam tanda kutip, chaos ini adalah abnormal, artinya yaitu tidak normal. Nah, atau bisa dikatakan tidak seperti biasanya. Nah, berarti lawan kata dari abnormal apa? Yaps, betul. Jawabannya adalah C, yaitu normal. Nah, untuk soal ini juga antonim atau lawan kata naas. Sering kita dengar kata-kata naas nih gue gitu. Kayak semacam celaka nah gue gitu. Jadi ini tadi ke record ya. Naas itu adalah sial. Nah, lawan katanya adalah untung. Jawabannya adalah yang B. Nah, untuk soal ini jika ada kayak titik dua kayak gini, ini kata, terus ini kata lagi sama dengan ini kata, ini kata. Jadi apa hubungannya? Maksudnya ini namanya hubungan kata. Jadi kita cari tahu hubungan dari dana dan penggelapan. Oh, hubungan dana dari penggelapan adalah semacam kayak tindak kriminal dalam penyimpanan dana dengan penggelapan. Jadi kayak tindak kriminal. Oke. Nah, kita cari yang berhubungan dengan tindak kriminal. Uang sama berkas enggak. Karya tulis dan penjiplakan. Oh iya, karya tulis ketika kita tindak kriminalnya atau semacam kayak melakukan kejahatan, yaitu dengan penjiplakan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Deposito perbankan enggak. Cek akuntansi juga enggak. Kanvas dan lukisan juga enggak. Jadi jawabannya adalah yang B. Pernah dengar kata-kata kardiologi? Iya. Kardiologi adalah ilmu yang mempelajari jantung. Ilmu yang mempelajari jantung. Patologi ilmu yang mempelajari peta, bukan. Farmakologi ilmu yang mempelajari obat-obatan, iya. Akuntansi yang
mempelajari perusahaan tidak, biologi yang mempelajari ilmu enggak, matematika, ilmu kalkulator juga enggak. Jadi farmakologi ini adalah itu adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan. Nah, jadi padanan kata yang pas untuk suatu pernyataan ini adalah jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal ini di sini ada kata-kata nelayan, selanjutnya ada kata-kata perahu. Nah, kalau seumpama hubungan nelayan dan perahu, mungkin analisa pertama adalah alat yang digunakan nelayan. Nah, alat yang digunakan nelayan adalah perahu. Alat yang digunakan koki adalah oven, tidak ya, karena sebenarnya koki itu memasak itu kompor harusnya dan sebagainya. Ada juga oven tapi belum tentu ya. Jadi ini salah. Alat yang digunakan oleh penulis adalah pena, ya ini benar. Alat yang digunakan oleh fotografer adalah kamera, ini benar. Alat yang digunakan petani adalah traktor, ini benar juga. Alat yang digunakan menjahit adalah baju, ini salah. Jadi ada 3 nih kemungkinan yang masih benar. Nah, selanjutnya kita analisa tambahan. Ternyata yang alat digunakan dari nelayan itu kan banyak, harusnya pancing, kayak semacam jaring. Nah, perahu ini adalah alat digunakan nelayan tapi yang mempermudah. Oke, habis itu kita bisa seleksi lagi nih. Pena digunakan oleh penulis, tapi sebenarnya pena ini adalah alat utama, bukan yang mempermudah. Jadi ini bukan ya. Terus fotografer, alat digunakan oleh fotografer adalah kamera. Ternyata kamera itu alat utama juga dari fotografer, jadi bukan yang mempermudah. Jadi sebenarnya kan alat utamanya dari nelayan itu adalah jaring atau apalah. Terus perahu ini hanya yang membantu mempermudah dari nelayan. Jadi jawabannya adalah alat digunakan oleh petani adalah traktor. Nah, traktor itu yang mempermudah dalam pembajakan sawah-sawahnya. Biasanya kan alat utamanya ya cangkul kalau zaman dulu. Jadi sekarang adalah traktor. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, untuk soal ini ada kata-kata humor, ada kata-kata komedian. Nah, ini adalah pelakunya ya. Sedangkan humor adalah hasil dari komedian. Jadi panahnya seperti ini. Ini pelaku, komedian menghasilkan humor. Amnesia menghasilkan memori, tidak. Drama menghasilkan klimaks, juga bukan, karena dia bukan orang ataupun pelaku. Jadi kayak semacam penceraian karena pernikahan, bukan. Surat undangan juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu epic menghasilkan heroisme atau perilaku mengakibatkan salah satu yang dihasilkan oleh komedian adalah humor dan salah satu dihasilkan oleh epic adalah heroisme. Oke, untuk soal ini kita pelan-pelan analisanya. Dion membeli 20 kg beras jenis A seharga 6.000 per kilo, 30 kg jenis B seharga 4.000 per kilo. Nah, keduanya jenis tersebut kemudian dicampur. Berarti kan awalnya gelas A itu 20 kilo ya. Terus harganya 6.000 per kilo. Nah, habis itu beras B 30 kilo yang harganya 4.000 per kilo. Jadi kalau seumpama kita campur, ini menjadi 50 kilo, betul ya? Nah, sedangkan uang yang dibutuhkan adalah 20 kali 6.000 ya. 20 kali 6.000 itu adalah berapa? 120.000. Sedangkan yang ini 30 kali 4.000 yaitu berapa? Oke. Juga sama 120.000. Berarti kalau kita tambah hasilnya adalah 240.000. Jadi 50 kg itu harganya 240.000. Jadi, atau kita rata-ratanya adalah 240.000 per 50. Jadi hasilnya adalah ini kita bagi jadi 2 adalah 48, nolnya tinggal 2. Jadi hasilnya adalah per kilonya adalah 4.800 kg. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya, dia mau menjual dengan keuntungan 4%. Nah,
harga berasnya harusnya adalah 4.800 kg. Oke. Kalau seumpama kita untung 4%, tentunya adalah 4/100 dari 4% itu. Terus dikalikan dengan harga awal yaitu 4.800. Dicoret. 48 kali 4 berapa? Oke, 48 kali 4 yaitu 192. Jadi kalau seumpama kita mau untung 4%, yaitu kita tambahkan harganya adalah 192 dari hasil dari awal harganya yaitu 4.800 per kilogram. Kalau kita tambahkan seharga 192 per kilogram, menjadi ini kalau mau untung 4% jadi 4.992. Ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal ini terkadang dalam tes TPA kayak gini, tes potensi akademik, terkadang ada jebakan yang menguras energi kita. Jadi sebenarnya ini tidak harus kita hitung ya teman-teman, karena di sini ada kata-kata gini, 2010 ada sebanyak 3/4 ton. Jika ditetapkan kenaikannya 125% dari tahun 2010, berapa ton jumlah produksi gula pasir dalam 3 tahun terakhir. Nah, karena di sini ada yang tidak diketahui semacam kayak 2012 berapa ton, walaupun kenaikannya adalah 125%. Oke, kita hitung dulu. 1 ton itu berapa kilo, teman-teman? 1 ton itu sekiranya berapa kilo? Ada kan 1 kuintal itu kalau nggak salah 1 kuintal adalah 100, sedangkan 1 ton adalah 1000 kilo. Selanjutnya ada kata-kata tahun 2010 yaitu 3/4 ton, artinya 3/4 dari 1000. Hasilnya berapa? Oke, 700 ini 25 ya, 750 kilo harusnya. Tapi pilihan jawabannya 196, 282, 479, 480 yang sudah diketahui kenaikannya adalah 125. Jadi jawabannya pasti ini tidak dapat ditentukan. Gitu. Ini kayak jebakan supaya kita menghitung dan terlalu lama dalam soal ini padahal aslinya tidak ada jawaban di sini. Oke. Untuk soal ini, sebuah kota pada suatu peta panjangnya adalah 12 cm, lebarnya 9 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1:200, maka ditanya luasnya. Oke, pertama adalah kita lihat panjangnya berapa katanya? 12 cm. Lebarnya 9 cm, tapi karena di sini skalanya 1:200 berarti kita kalikan dengan 200 masing-masing. Karena aslinya panjangnya bukan 12 cm tapi 12 kali 200 yaitu 2400. Oke, betul ya. 9 kali 200 adalah 1800. Ini panjang satuan cm, ini lebar satuan cm. Selanjutnya kita tahu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? 2400 dikali 1800. Oke. Ini satuannya adalah cm kubik. 18 kali 24, 18 kali 24, 32, 47, 16, 23, di 432. Jadi hasilnya adalah 432. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 cm kubik. Tapi di sini yang ditanyakan adalah meter. Kita ingat satuannya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau seumpama turun kita kalikan 10, kalau seumpama naik kita bagi 10. Namun karena di sini ada tanda-tanda kubik, berarti sentimeter ke meter ini adalah naik 2 kali. Berarti kalau kubik itu sekali naik itu dibagi 100 ya. Berarti ini dibagi 100. Jadi 432, nolnya ada 4. Ini kita bagi dengan berapa? 100 dan 0 lagi 2 karena dia naiknya 2 kali. Jadi semacam dibagi 10.000. Jadi hapus nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 432 meter kubik. Ada?
Oke, jawabannya adalah D. Oke, untuk soal ini kita pelan-pelan ya. Sebuah mesin dapat memotong jenis kayu selama 6 menit dan seorang tukang kayu menggunakan gergaji tangan dapat menyelesaikan waktu 18 menit. Jika setelah 4 menit listrik padam, kayu tersebut harus dipotong dengan gergaji. Berapa menit diperlukan? Jadi awalnya dia menggunakan mesin, setelah itu dilanjutkan dengan manual. Nah, kita tahu bahwa mesin kecepatannya adalah 6 menit per kayu. Terus kalau manual itu 18 menit per kayu. Nah, untuk menggambarnya seperti ini. Ibaratkan ini kayu ya. Oke. Seandainya dia selesaikan semua, dia menghabiskan waktu 6 menit. Tapi karena mati lampu, nah ibarat ini yang menggunakan mesin, jadi berapa bagian yang udah dikerjakan dari 4 menit dari mesin berarti 4/6 menit. Nah, hasilnya adalah 2/3 kayu itu sudah dipotong menggunakan mesin. Jadi sisanya adalah yang putih di sini. Sisanya itu adalah 1 dikurangi 2/3 bagian yang sudah digergaji atau dipotong. Hasilnya adalah tinggal 1/3 kayu. Jika 1/3 kayu ini kita lanjutkan, nah, ternyata kalau manual itu membutuhkan waktu 18 menit per kayu. Terus kalau sepertiga gimana? Berarti tinggal sepertiga kalikan dari 18. Hasilnya adalah 18 bagi 3 adalah 6. Berarti hasilnya adalah 6 menit. Jadi sepertiga bagian ini, sepertiga bagian yang diarsir ini, yang kita manual, kalau seumpama pakai manual dia membutuhkan waktu sekitar 6 menit. Dari mana? Hasilnya adalah dari sepertiga dikalikan, seandainya utuh dia akan 18 menit, tapi sepertiga bagian dari 18 menit adalah 6 menit. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal ini adalah X-nya adalah 27/8% dari 45, berarti kita tulis X sama dengan 27,8 kita sederhanakan menjadi 278 per berapa, 8 per 10 dikalikan persen adalah 1/100 dikalikan dengan 45. Sedangkan Y sama dengan 45%, berarti 45/100 kita kalikan dengan 27,8 yaitu 278/10. Oh, ternyata X dan Y itu kalau kalian pandang ini nolnya ada 3, ternyata X itu sama dengan Y. Jadi jawabannya apa? C. Untuk soal ini teman-teman ketahui bahwasanya X adalah 3P kuadrat plus 5, sedangkan Y sama dengan 2P kuadrat plus 4. Jika P sembarang bilangan, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi kita caranya adalah sederhanakan dari dua pernyataan ini sehingga menimbulkan suatu pernyataan yang bisa kita substitusi. Contoh, X-nya berapa tadi? X-nya adalah 3P kuadrat ditambah 5. Ini kalau aku sederhanakan seperti ini boleh 2P kuadrat ditambah 4 ditambah P kuadrat ditambah 1. Kan sama nih, 2P tambah P kuadrat 3P kuadrat 4 tambah 1 5. Jadi ini bisa kita tulis ulang menjadi 2P kuadrat plus 4 ditambah P kuadrat tambah 1. Nah, di mana 2P kuadrat plus 4 ini bisa kita lambangkan dengan Y ditambah P kuadrat tambah 1. Nah, X itu adalah Y ditambah dengan bilangan positif. Dengan kata lain, bahwasanya X itu lebih besar dari Y. Mana X yang lebih besar dari Y? Oke, jawabannya adalah A. Oke, nilai mata kuliah Tono pada semester 1 yang lalu agama adalah 80. Pengantar akuntansi adalah 85. Bahasa Indonesia BI itu adalah 70. Matematika ekonomi ME itu adalah 90. Bahasa Inggris bahasa Inggris adalah 70. Pancasila adalah 70. Pengantar perpajakan adalah 70. Berapa mediannya dari sini semua? Masih ingat rumus median?
Yeps, median itu nilai tengah. Ya, median itu nilai tengah. Jadi dari sini kita harus susun kembali 70, kita ambil dari yang paling kecil, 70-nya ada 4, 70, 70, 70 dan 70. Habis itu setelah 70 80, habis 80 85, habis 85 adalah 90. Ini ada berapa mata kuliah? 1 2 3 4 5 6 7. Tengah-tengahnya ada di mana? Oke, tengah-tengahnya ada di angka 70. Ini namanya median. Jadi jawabannya adalah 70. Oke, untuk soal ini ya teman-teman. Nah, untuk soal ini, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa, nilai rata-rata tes matematikanya adalah tidak diketahui tapi langsung bilang rata-rata tes matematika. Pak Guru Matematika menaikkan nilai setiap siswanya sebesar 10. Tentukan rata-rata nilai baru siswa. Oke. Jadi ibarat nilai siswa itu A plus B plus C plus D sampai huruf abjad yang ke-30. Z berarti Z plus plus ya. Ini sebenarnya nilai, ini termasuk nilai A. Terserah mau nilai berapapun dari setiap masing-masing orang, kita tambahkan semua. Jika kita bagi dengan 30, berarti ini adalah rata-rata awalnya. Kita anggap rata-ratanya adalah P. Selanjutnya, jika setiap nilai siswa kita tambahkan 10, jadi kan logikanya adalah A tambah 10, B tambah 10, nilainya yang awal nih B, nilai yang awal adalah C tambah 10, dan Z plus plus tambah 10. Nah, ini tak lain dan tak bukan, kita bisa singkat menjadi A plus B plus C dan Z plus plus ditambah 10 kali 30, kan ada 30 nilai ini per 30 orang. Oke. Jadi yang ini nih, yang ini. Jadi kita bisa mengkategorikan seperti ini. 10 kali 30 bagi 30 ini adalah 10 ditambah ya, 10 ditambah A tambah B tambah C tambah D tambah Z plus plus per berapa? Per 30. Ini udah kita lambangkan dengan apa? P. Berarti jawabannya adalah 10 plus P. Berarti atau P plus 10. Oke. Untuk soal ini, Andi dapat mengepak buku sebanyak 120 buah sehari dan si Aditya bisa mengepak dengan kecepatan Andi adalah 1/4. Berapa lamakah waktu yang diperlukan mereka berdua untuk mengepak 560 buku? Oke, kan ini mau ngepak berdua ya, walaupun kerjaannya sendiri-sendiri. Kalau Andi bisa mengepak sebanyak 112 buah dalam sehari, sedangkan Aditya itu adalah 1/4 dari Andi, berarti 1/4 dari 112. Kalau 112 bagi 4 adalah 28. Jadi Aditya itu bisa mengepak 28 buku. Jika mereka mengerjakan bersama-sama, berarti tinggal 112 tambah 28, yaitu mengepaknya Andi dan mengepaknya Aditya. Hasilnya adalah 140. Berapa hari yang dibutuhkan seumpama kita mau melakukan pengepakan sebanyak 560 buku? Jawabannya simpel, yaitu 560 buku kita bagi dengan 140, yaitu yang dibutuhkan adalah cukup 4 hari. Dari 560 bagi 140 adalah 4 hari. Oke, untuk soal ini, sebuah mobil dapat menempuh 20 mil per galon ya, jika berjalan 50 mili jam. Dengan kecepatan 60, maka jarak tempuhnya bensinnya semakin boros ya, sebesar 12%. Berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut dengan 11 galon jika kecepatannya adalah 60 mil per jam? Oke, kita hitung pertama-tama. Jika per galon itu adalah 20 mil ya, ini per galon adalah 20 mil. Jadi kalau 11 galon gimana? Di 11 galon, kalau 1 galon 20 mil dikalikan dengan 20, yaitu dia menghasilkan 220 mil jika kecepatannya itu 50 mil per jam. Oke, paham ya?
Oke. Nah, kalau seumpama kecepatannya 60 mil per jam, berarti dia berkurang 12%. Jadi 12% berapa? 12 per 100 dikalikan dengan berapa ini? 220 mil. Ini hapus, tinggal 12 kali 22 4 2 berarti 264. Hasilnya adalah 264 per 10, yaitu dengan kata lain adalah 26,4. Ini jika kecepatannya berapa? 60 km per jam. Ini pengurangannya dari 12%. Jadi sebenarnya jarak yang bisa ditempuh dengan 11 galon untuk kecepatan 60 mil per jam, yaitu normalnya adalah 200 mil, kita kurangi dengan 26,4 mil. Hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 193,6 mil. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, kalau soal kayak gini semacam diagram Venn ya, ibaratnya seperti ini diagram Venn. Total siswanya adalah 100. Terus ini gambar aku bilang olahraga, suka olahraga. Ini yang suka musik, benar ya, musik. Nah, dia bilang 39 orang gemar olahraga. Di antaranya penggemar olahraga, ada 11 orang siswa juga bermain musik. Berarti di sini nih, nah, ini kan olahraga, berarti di sini nih ada 11 orang. Kalau gambarnya kurang besar ini nih, biar kita kelihatan. Oke, saya zoom. Ini olahraga, ini musik. Oke, saya kasih warna berbeda biar paham. Jika di antara penggemar olahraga ada 11 orang bermain musik, berarti ini kan awalnya olahraga nih yang warna biru. Oke. Tapi ada yang bermain musik, berarti 11 orang. Tapi totalnya olahraga ini adalah 39, berarti yang di luar 11 orang ini adalah 28 orang. Terus habis itu ada di luar diagram Venn yang tidak suka semuanya, 32 tidak gemar olahraga maupun musik, berarti di sini adalah 32 di luar diagram, di luar lingkaran ini, tapi totalnya harusnya adalah 100. Jadi jawabannya adalah yang suka musik adalah ini kan sama dengan 100, kita kurangi dengan 28, kita kurangi dengan 11, dan kita kurangi 32. Nah, setelah kayak gini, alur berpikirnya ini gampang ya. Jadi yang awalnya NS atau banyaknya siswa itu adalah 100, dan yang tidak atau berada di luar dua lingkaran ini adalah 32, berarti NS totalnya kita kurangi 32, hasilnya adalah berapa ini? 68 orang. Nah, selanjutnya kalian tahu cara menghitung diagram Venn seperti ini? Oke, ini olahraga, ini musik. Jadi awalnya untuk menghitung diagram Venn di sini, kita hitung semua di sini. Yang punya olahraga berapa? Yang punya olahraga adalah 39. Habis itu kita kurangi dengan yang punya berdua berapa? X di sini. Oh, X di sini adalah 11. Kita kurangi 11. Habis itu kita tambahkan dengan gambar ini. Jadi kita tambahkan dengan 11. Oke. Nah, untuk yang musik juga sama, kita tambahkan musik. Tapi yang musik kan full nih harusnya. Nah, seperti ini kan bukan punya musik, punya musik tapi hasilnya punya orang juga, berarti min X atau min 11. Hasilnya dicoret-coret, hasilnya adalah 39 minus 11 itu adalah 28 plus M, dimana 28 plus M ini hasil dari 100 dikurangi 32 adalah 68 orang. Jadi jawabannya adalah M sama dengan 68 orang, kita kurangi dengan 28 orang. Jadi yang suka musik itu sebenarnya ada 40 orang untuk semuanya, tapi karena di sini 11 berarti di sini sekitaran 29 orang. Jadi tapi kan ditanya musik untuk semua musik. Di sini 11 tambah 29 yaitu 40 orang. Ini juga tentang diagram Venn ya. NS-nya sebanyak 60 orang
Diketahui 37 diantaranya menyukai sayuran. Seandainya kita gambar ini sayuran, terus habis itu ini ikan, ini X ya, ini X yang suka sayuran ternyata 37 orang, berarti di sini adalah 37 minus X. Nah, karena 37 minus jika ditambah X adalah 37 untuk yang sayuran saja. Terus habis itu menyukai sayuran, 19 orang menyukai ikan. Total dari sini gambar ini harusnya adalah 19. Jadi sisanya di sini adalah 19 min X. Tapi seandainya kita tambahkan 37 min X ditambah X ditambah 19 min X, harusnya adalah sama dengan banyaknya total, yaitu 60. Ini hapus, 37 tambah 19 yaitu 56. 56, benar, 56 minus X sama dengan 60. Jadi X itu adalah 60 min 56 yaitu 4. Dengan kata lain, yang menyukai ikan kan X sama dengan 4. Dengan kata lain di sini adalah X min 4 sama dengan 0. Jawabannya adalah ini. Oke, untuk soal ini 8, 24, 22, 56, dan 18, berarti sisanya berapa? 8 ke 24 ternyata dia nambah berapa? Nambah 16 ya. Nambah 16. Ini berkurang 2. Ini nambah 34 ya, nambah 34. 56 ke 88 berapa? Berkurang sekitaran 40, 38 ya, berkurang 38. Oke, masih belum nemu patternnya nih atau rumusnya. Lanjut, 16 ke ini kan plus 16 ya, 16 ke minus 2 ini minus 18, minus 2 ke 34 ini plus 36, 34 ke 38 ini minus berapa ini? 60, 72. Oh, ada pattern. Oke. Ternyata ini adalah dikali minus 2, 18 dikali minus 2 hasilnya 36, dan 36 jika dikali minus 72 hasilnya adalah minus 72. Jadi kalau seumpama kita kali lagi harusnya hasilnya adalah 144. Minus 72 dikali dengan minus 2 hasilnya adalah 144. Oke, dan berarti ini adalah minus 38 tambah 144 adalah 106. Jadi jawabannya adalah 106 kita tambah dengan 18 yaitu 124. Oke, ini namanya adalah deret aritmatika tingkat 3, 1, 2, 3. Jadi harus banyak latihan ya untuk tahu bahwa ini bertingkat atau tidak. Nah, untuk menjawab soal kayak gini perlu kalian ingat dulu rumus yang sering saya katakan. A itu adalah huruf abjad pertama, E itu adalah huruf abjad kelima, J itu huruf abjad ke-10, dan O itu huruf abjad ke-15. Jadi kalau seumpama kita tulis lagi, ini angka 4, 5, 6, dan G itu adalah 7. Jadi berapa selanjutnya? Oke. Jadi kalau seumpama kita lihat di sini 55, 66, harusnya adalah di sini 77, baru selanjutnya adalah 8. Berapa 7? 7 itu adalah G, dan 8 itu adalah E, F, G, H. Oke, G dan H. Jawabannya adalah C. Nah, untuk soal ini ada kata-kata semua. Menu makanan restoran B diolah dengan organik. Nah, kalau seumpama ada kata-kata menu makanan dari restoran B harus diolah dengan bahan organik. Nah, karena ini ada kata-kata semua ya. Semua menu dengan bahan organik. Oke, ada kata-kata bahan organik. Dengan kata lain, ini adalah menu makanan restoran B diolah dengan cara tidak goreng. Oke. Jadi dengan kata lain bahwasanya menu makanan restoran B ini diolah dengan cara tidak digoreng, semacam kayak silogisme ya. Jadi jawabannya adalah semua menu restoran B
diolah tanpa digoreng dengan minyak ataupun tidak digoreng. Jadi jawabannya adalah C. Jadi silogisme semacam ini, kayak P maka Q dan Q maka R, karena semua makanan restoran B diolah dengan organik dan organik diolah dengan cara tidak digoreng, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi kesimpulannya adalah semua bahan makanan restoran B diolah dengan cara tidak digoreng. Jadi jawabannya adalah C.